Halo Sobin, Sobat Bina Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cemerlang dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Insan ayat 8 sampai dengan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura, yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang tawanan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang pada hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, yaitu hari kiamat, dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Usaha yang gigih tidak akan berhasil tanpa keikhlasan. Ikhlas mengundang keridhaan Allah dan rahmat-Nya. Orang yang ikhlas mendapatkan kedudukan yang istimewa baik di dunia maupun di akhirat. Ikhlas dan rahmat-Nya. Menurut Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan 3 orang yang hidup pada zaman dahulu. Mereka tersesat dan terpaksa berlindung di dalam sebuah gua. Malang menimpa mereka karena gua itu kemudian tertutup oleh sebuah batu besar. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat keluar dari gua tersebut, yang akhirnya mereka sepakat untuk berdoa kepada Allah atas berkah amalan ikhlas yang pernah mereka lakukan. Laki-laki pertama berdoa dengan menyebutkan penghormatan yang beliau lakukan kepada kedua orang tuanya selama ini. Beliau tidak mengizinkan anak istrinya menyentuh makanan dan minuman sebelum kedua orang tuanya menyentuh makanan dan minuman. Pada suatu hari, beliau pulang terlambat dan ibu bapaknya sudah tidur. Laki-laki itu tidak mengizinkan anak istrinya menyentuh makanan yang dia bawa. Karena kedua orang tuanya sudah tidur, mereka terpaksa menunggu sampai keesokan harinya. Kemudian beliau mengakhiri doanya dengan berkata, "Ya Allah, jika amalku ini aku lakukan ikhlas karenamu, tolonglah kami dalam ujian ini." Tiba-tiba batu yang menutupi gua itu terbuka sedikit. Laki-laki yang kedua berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatannya yang hampir berzina dengan sepupu yang dikasihaninya. Namun laki-laki itu akhirnya tidak jadi melakukannya setelah sepupunya mengingatkannya akan Tuhan. Perbuatannya meninggalkan kemungkaran dengan penuh ikhlas diterima oleh Allah. Kemudian Allah membuka pintu gua sedikit lagi. Laki-laki yang ketiga berdoa dengan menyebutkan perbuatannya menyimpan gaji salah seorang pekerjanya yang lupa mengambil gaji itu. Laki-laki itu menginvestasikan uang pekerjanya sehingga uang itu menjadi bertambah banyak. Akhirnya, ketika pekerjanya datang kembali meminta gajinya tersebut, dia memberikan semuanya, termasuk keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi yang dilakukan. Allah meridhoi amalan ikhlasnya itu. Pintu gua itu akhirnya terbuka sepenuhnya dan mereka bertiga dapat keluar menyelamatkan diri dari gua. Begitulah keberkahan yang diperoleh bagi mereka yang ikhlas. Allah senantiasa berada di samping mereka dengan pertolongan dan keridhoannya. Sobin, Sobat Bina Esa yang dirahmati Allah, amal atau aktivitas yang diridhoi Allah akan mendatangkan kesejahteraan dan kecemerlangan. Renungkanlah dalam hati kita sebelum melakukan sesuatu untuk memastikan bahwa kita ikhlas melakukannya. Semoga bermanfaat.
Silakan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.